Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Sistem Operasi, Paralel B, dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Efrat Najaf, Skom Mkom, dan pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi tentang memori manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Siti Nurhayati dengan NPM terakhir 051, Ahmad Rifki Abdurrahman dengan NPM terakhir 053, Muhammad Bayu Rizky dengan NPM terakhir 054, Raditya Bagus Pradana dengan NPM terakhir 057, dan Egi Fawaz Ihsan dengan NPM terakhir 080. Dan pada presentasi ini terdapat beberapa subtopik yang terdiri dari definisi memori manajemen, fungsi memori manajemen, jenis-jenis memori manajemen, strategi memori manajemen, ruang alamat logika dan fisik, swapping, dan virtual memory. Masuk ke subtopik yang pertama, yaitu definisi memori manajemen. Memori manajemen ataupun manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram ataupun proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori (DOS) merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Macam-macam memori. Terdapat beberapa macam memori yang terdiri dari memori kerja dan memori pendukung. Memori kerja bisa saja berupa ROM, EEPROM, ROM, EEPROM, RAM, dan cache memori. Sedangkan memori pendukung bisa berupa floppy, hard disk, CD, dan sebagainya. Cara memanajemen memori. Terdapat dua cara untuk memanajemen memori, yaitu manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Manajemen memori statis, yaitu dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Dan untuk manajemen memori dinamis, dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Selanjutnya adalah manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Yang pertama ada alokasi memori berurutan, yaitu pada alokasi ini setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Selanjutnya untuk alokasi memori tak berurutan, yaitu program atau progres ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan, biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi patch. Next. Fungsi dari manajemen memori yang pertama adalah mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, melokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, melokasikan memori dari proses yang telah selesai dan mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk. Next. Untuk tanggapan terhadap manajemen memori, yang pertama yaitu menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua yaitu menggunakan proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Dan yang ketiga, melokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Next. Untuk strategi manajemen memori, yang pertama adalah ke address page, yang kedua ada proteksi, yang ketiga adalah memory mapping. Next.
Yang keempat ada Shared Physical Memory Allocation. Dan yang terakhir ada Shared Virtual Memory. Next. Selanjutnya yaitu alamat memori. Alamat memori yaitu penempatan alamat pada ruang memori pada suatu sistem komputer. Mode pengalamatan sangat penting dalam arsitektur komputer karena menentukan bagaimana data diakses dan dimanipulasi dalam suatu sistem. Pengalamatan memori dibagi menjadi 3, yaitu pengalamatan memori secara fisik, yang kedua pengalamatan memori secara relatif, dan ketiga pengalamatan memori secara logika. Next. Dan kita bahas dulu yang pertama yaitu pengalamatan secara fisik. Pada pengalamatan memori secara fisik, alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi merupakan alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Namun, konsekuensinya adalah pada saat penyalinan image proses ke memori utama, maka kode instruksi dan data program harus disalin pada posisi yang sesuai dengan preferensi tersebut. Pada saat eksekusi prosesor akan memproses alamat pada kode instruksi program secara langsung tanpa melakukan translasi alamat memori. Yang kedua adalah pengalamatan secara relatif. Pengalamatan secara relatif biasanya digunakan pada sistem yang menggunakan alokasi memori berurut di mana keseluruhan image proses harus terletak di suatu area memori yang utuh. Alamat pada kode instruksi program merupakan alamat relatif atau offset terhadap posisi awal program. Pada saat image proses dari program tersebut disalin atau dialokasikan ke memori utama. Alamat awal memorinya dicatat ke suatu register alokasi pada saat eksekusi pengaksesan alamat akan ditranslasi dengan menjumlahkan alamat referensi pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori yang akan benar-benar diakses. Proses translasi ini umumnya dilakukan oleh perangkat keras khusus yang disebut dengan MMU atau Memory Management Unit. Selanjutnya yaitu nomor 3, pengalamatan secara logika. Pada pengalamatan secara logika, alamat yang ada pada kode program merupakan suatu alamat logika yang masih perlu diterjemahkan atau ditranslasikan ke alamat fisik memori utama pada saat eksekusi. Umumnya, translasi alamat untuk pengalamatan secara logika terjadi pada saat eksekusi. Kelebihan pengalamatan secara logika ini adalah relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel, bahkan ruang atau kapasitas alamat logika program dapat lebih besar dari kapasitas fisik memori utama. Misalnya, program dapat menggunakan ruang alamat logika sebesar 2 GB, sedangkan memori utama fisik di mana program tersebut dijalankan sebenarnya hanya memiliki kapasitas sebesar 456 MB. Selain itu, image proses dapat dialokasikan secara parsial dan tersebar di dalam memori utama. Cara alokasi memori dapat dilakukan secara pegging dan segmentasi, ataupun campuran keduanya. Pengalamatan secara logika ini prinsip kerjanya seperti contoh pada slide selanjutnya. Next. Ini adalah contoh proses translasi memori pada pengalamatan memori secara relatif. Jadi, translasi memori itu adalah suatu proses untuk mendapatkan alamat fisik atau alamat sesungguhnya. Kita lihat contoh di sini. Misalkan, image proses suatu program dialokasikan ke alamat memori 1400 atau 1400. Alamat awal alokasi ini akan dicatat ke register alokasi MMU. Jadi, jika di dalam program terdapat instruksi pengaksesan alamat, misalkan instruksi jam 35, maka pada saat dieksekusi oleh prosesor akan diubah menjadi alamat fisik yaitu 1435 yang dihasilkan dari penjumlahan 1400 dan 35 atau 1400 dan 35. Jadi alamat 35 disebut sebagai alamat relatif atau offset. Sedangkan alamat 1435 adalah alamat fisik yaitu alamat referensi sesungguhnya di memori utama. Jadi, instruksi
jam 35 jika dieksekusikan akan melakukan loncatan ke instruksi yang terdapat pada alamat memori utama 1435. Next. Pada gambar di sini, kalian bisa lihat contoh bagaimana pengalamatan memori secara logika. Anggap saja setiap program memiliki ruang alamat maya sebesar 4 GB, walaupun pada kenyataannya mungkin tidak semua alamat akan terpakai. Contohnya di sini, misalkan alamat logika P2 dan P4 itu tidak terpakai. Ini merupakan contoh pengalamatan memori secara logika yang menggunakan sistem paging, di mana ruang alamat logika dibagi menjadi potongan-potongan yang ukurannya sama, yang kita sebut sebagai page, dan diberi nomor urut misalnya P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Di sisi lain, ruang fisik memori utama yang juga dibagi menjadi potongan-potongan dengan ukuran yang sama, yang kita sebut sebagai frame, dengan potongan alamat logika dan diberi nomor urut misalkan F1, F2, F3, dan F4, dan seterusnya. Setiap potongan ruang logika, program yang terisi dapat dialokasikan ke memori utama secara terpisah dan saling bebas terhadap potongan lainnya. Misalnya, P1 dialokasikan ke lokasi memori F2, sedangkan P3 dialokasikan ke lokasi memori F4. Dan yang terpenting itu adalah pada saat suatu potongan ruang alamat logika program, misalnya P1 akan dialokasikan ke memori utama, misalkan F2. Maka pemetaan P1 ke F2 itu harus dicatat. Pencatatan ini umumnya dilakukan pada suatu tabel alokasi yang disimpan di MMU atau Memory Management Memory Unit. Jadi, setiap proses memiliki suatu tabel alokasi di MMU dan ketika kode instruksi program dieksekusi, maka alamat referensi pada kode instruksi akan ditranslasikan ke alamat fisik memori utama menggunakan tabel alokasi tersebut. Next. Berdasarkan cara membagi ruang alamat logika program, pengalamatan logika, data dibedakan atas sistem paging dan segmentasi. Sistem paging membagi ruang alamat logika program dalam partisi statis yang ukurannya sama. Seperti yang sudah dibahas tadi, kita sebut sebagai page. Sedangkan sistem segmentasi membagi ruang alamat logika program dalam fragmen yang berukuran berbeda-beda dan pemartisian memori utamanya bersifat dinamis dengan ukuran yang bervariasi yang kita sebut sebagai segmen. Perbedaan ini mempengaruhi beberapa hal apa saja sih yang pengaruh. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana memori utama partisi dan dialokasikan ke proses aplikasi. Kemudian informasi apa saja yang perlu dicatat di tabel alokasi proses pada saat terjadinya alokasi memori. Dan yang terakhir adalah proses translasi alamatnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu strategi manajemen memori. Strategi manajemen memori yang pertama yaitu strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Yang kedua yaitu memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Yang ketiga, memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti di halaman selanjutnya, itu bisa di next. Oke, keuntungan memori maya bisa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, large address space, membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Nah, yang kedua, proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space setiap proses berbeda dengan proses yang lainnya lagi. Yang ketiga, memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Bisa di next.
Untuk keuntungan memori yang keempat yaitu fair physical memory allocation, yaitu membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Keuntungan yang kelima yaitu shared virtual memory. Sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu swapping. Bisa dibagi menjadi 3, yaitu standar swapping, melibatkan seluruh proses antara memori utama dan penyimpanan pendukung yang biasanya merupakan penyimpanan sekunder cepat. Keuntungan dari swapping standar adalah memungkinkan memori fisik yang kelebihan permintaan dapat mengakomodasi sistem lebih banyak proses daripada memori fisik aktual untuk penyimpanannya. Ya, untuk yang kedua yaitu swapping with paging. Digunakan dalam sistem Unix tradisional, tetapi umumnya tidak lagi digunakan dalam sistem operasi kontemporer karena jumlah waktu yang diperlukan untuk memindahkan seluruh proses antara memori dan paging store sangat mahal. Yang ketiga, swapping on mobile system. Pada bagian ini, swapping dapat berguna untuk mengurangi penggunaan memori fisikal yang terbatas, sehingga lebih banyak memori dapat digunakan oleh aplikasi lain. Hal ini dapat membantu sistem operasi mobile untuk beroperasi lebih efisien, dapat menangani lebih banyak aplikasi. Bisa di next. Ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia. Memori virtual pada Windows, ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori fisik. Virtual memory berupa file yang bernama pagefile.sjs yang diset hidden oleh Windows. Untuk virtual memory yang selanjutnya yaitu virtual memory pada Linux. Memori fisik dan memori virtual dibagi menjadi bagian yang disebut page. Page ini memiliki ukuran yang sama besar. Tiap page ini punya nomor yang unik yaitu page frame number atau yang disingkat PVN. Untuk setiap instruksi dalam program, CPU melakukan mapping dari alamat virtual ke memori fisik yang sebenarnya. Bisa di next. Konsep virtual memory pada Windows. Untuk yang pertama, pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. Untuk yang kedua, yaitu logical address space atau program dapat lebih besar dari alokasi memori fisik yang diberikan. Untuk yang ketiga, hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. Bisa di next. Berikut adalah beberapa keuntungan penggunaan memori virtual. Yang pertama, berkurangnya proses I/O yang dibutuhkan lalu lintas I/O menjadi rendah. Misalnya, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Untuk yang kedua, yaitu ruang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contoh, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Dan yang ketiga, meningkatnya respon karena menurunnya beban I/O dan memori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.